Kita langsung menuju ke Mas Umam. Mas Umam, kok tadi Prof. Burhan menyampaikan bahwa politik dinasti ini sebagai alat atau tools untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi bagaimana perspektif soal para anggota DPR memiliki darah biru ini kan merupakan warga negara juga ya, memiliki hak politik untuk bisa maju sebagai calon legislatif. Bagaimana menjawab soal ini? Ya, memang kalau misal bicara tentang konteks hak, kalau menggunakan argumen human right, memang diatur juga dalam konteks Declaration of Human Rights di PBB, tepatnya di pasal 21 ya, itu yang kemudian membahas tentang hak untuk berpartisipasi dalam politik. Tetapi juga kemudian dalam konteks kehidupan bernegara, apalagi dalam sistem demokrasi yang juga harus equal, harus memberikan ruang yang sama bagi semua, maka semua itu memang membutuhkan pengaturan. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian di lembaga-lembaga profesional itu ada semacam aturan terkait dengan COI, jadi conflict of interest. Jangan ada dalam satu keluarga lingkaran inti yang kemudian berada pada ruang yang sama. Karena kalau misal tidak, itu lagi-lagi bukan hanya menciptakan hambatan dalam proses regenerasi politik, tetapi juga menciptakan anomali dalam konteks tata kelola pemerintahan, juga efektivitas pemerintahan, dan juga memperkuat tadi basis oligarki lokal yang justru menjadi instrumen yang memfasilitasi fenomena-fenomena seperti ini. Nah, oleh karena itu ke depan kalau misal kemudian pemerintah termasuk juga DPR berpikir lebih progresif, ada baiknya memang di Undang-Undang MD3 misalnya diatur sekali lagi bagaimana kemudian aturan lama yang dulu pernah dimiliki oleh DPR untuk ditinjau ulang, tidak kemudian dibuka secara merata sehingga kemudian membuka ruang yang begitu terbuka bagi hadirnya fenomena seperti ini. Kalau hanya dari sekian 580 kursi di DPR, kemudian di DPD, termasuk MPR sebagai gabungan, kemudian memberikan ruang yang rasa-rasanya hanya di lingkar keluarga inti tertentu saja, saya pikir itu adalah bagian dari proses yang menunjukkan kemunduran demokrasi. Tidak ada perdebatan atau tidak ada perbedaan secara substantif yang justru akan melahirkan cara pandang dalam konteks demokrasi yang anomali ya, tetapi juga dalam konteks pemerintahan menunjukkan kemudian tren yang semakin tidak profesional dan juga tidak begitu kredibel ke depan. Mbak Vita. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini kan kalau misalnya tadi Anda katakan bahwa ada privatisasi partai, kemudian ada privilege yang diberikan, tapi kan di sini masyarakat sebagai pemberi suara atau sebagai pemilih juga tidak hanya menjadi objek, tapi dia juga bisa menjadi subjek untuk memberikan suaranya kepada darah biru politik atau tidak. Ini seperti apa, Prof? Ya, ya betul ya. Jadi ini peran publik menjadi sangat krusial. Sepanjang publik tidak memberi semacam punishment kepada caleg atau calon pejabat publik yang berafiliasi dengan politik dinasti dan kinerjanya buruk, ya sepanjang itu pula dinasti politik akan tumbuh subur gitu ya. Jadi ini terlihat pola-pola politik dinasti yang makin beraneka ragam nih Aditya ya. Ada dinasti politik warisan keluarga. Jadi suatu daerah itu berganti-ganti aja tuh, dari suami ke istri kemudian ke anak, itu udah muncul di beberapa daerah seperti itu. Kemudian ada dinasti politik lintas cabang kekuasaan. Misalnya kayak kasus Kutai Timur. Ya. Itu suami bupati, istrinya DPRD gitu ya. Kemudian ada juga dinasti politik lintas daerah kayak di Banten ya. Kemudian di Sulawesi Selatan ya, ada yang berkuasa di Serang, ada yang berkuasa di Kabupaten Serang, di Tangsel dan seterusnya. Jadi memang menjadi sangat dominatif ya politik dinasti belakangan, dan itu menjadi salah satu ciri menurunnya demokrasi kita. Karena salah satu unsur pokok demokrasi adalah persaingan. Dan dinasti ini itu mengurangi persaingan di level elit karena dinasti politik mendapatkan kayak semacam privilege atau karpet merah. Yang kedua, mengurangi persaingan pada tingkat masyarakat. Ya. Karena tadi mereka punya sumber daya yang kuat termasuk urusan political politik. Ya, Prof. Burhan, mungkin saya ingin perjelas dulu pertanyaan. Pertanyaan maksudnya begini, ini kan kita tahu ya bahwa dalam sistem pemilu ini kan rakyat memiliki hak suara untuk memilih. Nah, tapi pada faktanya ini mereka-mereka yang memiliki darah biru akhirnya terpilih di Senayan atas dasar pilihan masyarakat. Jadi ini yang salah apa? Dalam sistem di masyarakatnya kah, sistem politiknya atau gimana?
Ya, kan sistem proporsional terbuka kalau dalam konteks pemilu legislatif itu kan suara terbanyak yang akan maju atau terpilih sebagai anggota DPR kan. Nah, orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Nah, kalau misalnya caleg dinasti itu ditempatkan di peringkat pertama, meskipun dalam sistem proporsional terbuka, nomor urut itu tidak penting, tetapi studi empirik saya menunjukkan caleg yang lolos umumnya adalah caleg dengan nomor urut kecil, 1, 2, 3. Nah, caleg dinasti umumnya berada di peringkat 1, 2, 3, itu udah tidak adil, fitnah. Yang kedua, mereka mendapatkan sumber daya yang besar untuk sosialisasi, untuk menggunakan struktur partai, untuk pasang baliho spanduk dan menggunakan tim canvassing secara masif. Dan itu lagi-lagi tidak adil kepada caleg yang kompeten tetapi logistiknya cekak gitu. Caleg gua apa? Jadi orang kan nggak mungkin milih kalau misalnya mereka tidak mengenal para caleg yang kompeten. Dan ini yang saya sebut tadi. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban, tapi studi di Brazil itu menarik itu. Di Brazil, kenapa caleg dinasti itu lolos? Karena mereka umumnya tidak tahu catatan rekam jejak negatif dari caleg dinasti tadi. Ketika diinformasikan bahwa caleg dari Brazil tadi punya catatan merah terkait dengan korupsi, masyarakat nggak mau pilih. Baik. Nah, jadi di Indonesia umumnya memilih karena faktor yang sangat basic. Mereka hanya kenal sama yang mereka pilih. Dan umumnya caleg yang punya popularitas tinggi adalah caleg dengan kekuatan sumber daya yang baik dan mendapatkan privilege. Dan mereka umumnya punya hubungan kekerabatan dengan elit partai. Ya, baik. Semoga apa yang disampaikan hari ini, kritik maupun masukan yang disampaikan ini dapat menjadi masukan bagi mereka yang hari ini terpilih di Senayan. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Burhan dan Mas Umam atas partisipasinya di dialog pada hari ini. Selamat sore, sehat selalu dan sukses selalu.